Selanjutnya pemirsa, Bursa Efek Indonesia menegaskan data kepemilikan saham di bawah 5% akan dibuka mulai awal Februari 2026. Di mana kebijakan ditempuh untuk meningkatkan transparansi pasar, memperdalam basis investor dan menyelaraskan praktik pasar modal Indonesia dengan standar bursa global. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik menegaskan pembukaan data kepemilikan saham tersebut menjadi bagian dari strategi memperkuat sisi permintaan atau demand, khususnya untuk menarik lebih banyak investor asing dan mendukung peningkatan bobot Indonesia dalam konstituen indeks global. Menurut Jeffrey, dengan peningkatan keterbukaan, investor diharapkan memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai struktur kepemilikan saham di pasar modal Indonesia. Tentu melengkapi percepatan reformasi tadi, dibutuhkan juga percepatan pendalaman pasar untuk melakukan pendalaman dari sisi demand khususnya agar lebih banyak lagi investor asing masuk dengan penambahan bobot Indonesia di dalam konstituen indeks global. Antara lain adalah tadi juga sudah disampaikan, kami SRO akan meningkatkan disclosure, melengkapi disclosure yang sudah kami sampaikan kepada publik melalui website Bursa Efek Indonesia di awal Januari kemarin. Kami akan meningkatkan lagi disclosure data kepemilikan saham secara lebih granular, termasuk untuk data kepemilikan saham atau shareholders name di bawah. Pemirsa, seorang sopir Jaklingko menggagalkan aksi penjamretan di Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku babak belur setelah ditangkap dan diamuk warga. Yang satu lagi mana, Bang? Oh, lu ngapain orang, Bang? Seorang sopir Jaklingko berhasil menangkap pelaku jambret di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku sempat jadi bulan-bulanan sejumlah warga yang kesal dengan aksinya. Menurut saksi mata, pelaku berjumlah 2 orang berboncengan motor merampas ponsel seorang wanita yang sedang berada di halte Jalan TB Simatupang, Ciracas, Jakarta Timur. Mengetahui kejadian tersebut, sopir Jaklingko langsung mengejar dan menabrak sepeda motor pelaku hingga terjatuh. Satu pelaku berhasil diamankan, sementara satu pelaku lainnya berhasil melarikan diri. Awalnya dari sana, Bang, jalan-jalan baru. Nah, dikubur sama Jaklingko, ditabrak sama Jaklingko. Tabrak, jatuhlah motor itu. Terus palingnya jambretnya lari, kami tangkap, kami kejar. Ketangkap sama apa di sini? Iya, di sini 1 orang. Yang pelaku diduga itu kan ada satu orang itu. Terus kemudian setelah itu si korban kan teriak akhirnya kan si pelaku itu langsung melarikan diri, langsung kabur kan. Terus begitu kabur itu kan si Jaklingko itu merasa ini kan ada teriak-teriakan kayak gitu, langsung jalan, rupanya langsung jalan. Ada motor yang ada di pinggir jalan itu dipepet sama Jaklingko itu. Kasus penjamretan ini kini ditangani Polsek Ciracas dan masih dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga Senin pagi ribuan kapal nelayan di pelabuhan perikanan Muara Angke masih terparkir. Imbas cuaca buruk, nelayan tidak berlayar dan akan kembali melaut usai Hari Raya Imlek mendatang. (2.500) kapal nelayan per Senin pagi masih terparkir atau bersandar di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta. Kapal-kapal ini berlabuh lebih dari 2 bulan, imbas dari cuaca buruk yang melanda Jakarta sejak akhir 2025. Selain tidak melaut karena cuaca, nelayan juga mengaku mereka tengah mengantri isi ulang bahan bakar yang membutuhkan waktu 5 hingga 7 hari. Ribuan kapal ini menjadi viral dan sorotan setelah adanya laporan dari Direktorat Polisi Perairan dan Udara Ditpolairut Polda Metro Jaya. Selamat pagi, Komandan. Izin melaporkan kapal
dan kapal 2006 Aibda Darsono. Saat ini kegiatan menindaklanjuti berita viral di Pelabuhan Muara Angke, yaitu kapal-kapal ikan dan kapal-kapal cumi yang ingin masuk dan keluar masih kemudian. Untuk saat ini kami menghimbau kepada para nakoda dan kepada pemilik kapal untuk tidak menyandarkan kapalnya di alur pintu keluar masuk atau alur jalannya kapal. Diketahui, pelabuhan hanya dapat menampung 400 hingga 500 kapal saja. Di sisi lain, hal ini berdampak pada perekonomian nelayan akibat tidak melaut selama 2 bulan. Para nelayan harus mengalami kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat cuaca buruk, ribuan kapal nelayan hingga kini masih menumpuk di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Para nelayan pun belum bisa melaut karena terhambat oleh kepadatan di pelabuhan. Untuk mengetahui perkembangan di sana, ada rekan Anissa Rizkia dan juru kamera Muhammad Hairudin yang akan melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke. Ya, Anissa, silakan dengan laporan Anda. Ya, Sabrina dan juga Yasmin, pada pagi hari ini terpantau ribuan kapal ikan masih bersandar di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Kalau dilihat ini dari total data yang kami dapatkan terakhir adalah lebih dari 2.500, namun di hari ini informasinya sudah mulai berkurang, yakni jumlahnya ini 1.000 lebih kapal yang bersandar di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara. Kalau dilihat ini merupakan kapal-kapal yang sekiranya lebih dari 2 bulan mereka bersandar. Namun tadi saya sempat mendatangi sejumlah kapal yang bersandar ini. Memang ABK-nya ini sudah tidak ada di lokasi kapal, yang mana kami pun juga berupaya untuk mencari informasi kepada para pengawas dari Pelabuhan Muara Angke. Namun informasi yang kami dapatkan hingga kini dari sejumlah kapal yang masih bersandar ini juga menunggu administrasi kapal yang saat ini juga masih belum turun begitu. Dan selain administrasi kapal yang saat ini masih belum turun, juga cuaca ekstrim yang berkelanjutan juga menjadi faktor mengapa mereka masih bersandar di kawasan Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selain itu juga sejumlah upaya kini terus dilakukan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Polairut, Polda Metro Jaya, dan juga UP3, dan hingga kini masih dilakukan patroli secara terus-menerus, terutama untuk membuka jalur kapal yang saat ini posisi kapal ini sangat berdesakan, yang mengakibatkan kapal yang berada di ujung pelabuhan ini menjadi tersendat dan tak bisa keluar untuk berlabuh. Dan untuk sementara saya kembalikan kepada Sabrina dan juga Yasmin yang ada di studio. Terima kasih rekan Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan umat Hindu memenuhi Sungai Gangga untuk melakukan mandi suci pada Magi Purnama di India. Ya, pemirsa, dan informasi ini sekali